Pak, besok kan hari terakhir pendaftaran sekolah ya. Iya nak, tapi uang kita belum cukup. Bapak udah coba minjem sana sini. Kalau misalkan Joni jual HP ini, bisa nambah nggak Pak? Kamu rela? Ya mau gimana lagi daripada nggak sekolah? Kan Joni masih ada HP ini. Tapi kan bapak bisa jual televisi sama kulkas. Yang penting, kamu bisa sekolah di tempat yang terbaik. Joni yakin dan janji Joni bakal gunain kesempatan ini. Dan HP ini nggak apa-apa dijual buat tambahan. Halo semuanya. Hai. Udah ke sekolah ternyata. Iya. Kenalin ya semua. Aku Ingal. Fadil, gue Lino. Kalau follow TikTok gue pasti kenal. Cari aja @Lino Vira. Kemarin habis trending. Aku Meta, salam kenal semuanya. Aku Hilary. Ngomong-ngomong, kalian berdua ini seleb TikTok ya? Ya lumayan lah, sehari aja bisa sampai tembus 1 juta viewers. Nggak kayak itu tuh. Bro, itu HP lo. Iya, kenapa? Astaga, itu kayak di bar beneran bro. Gua kira itu remote AC. Paksan, lo kayak nyasar dari tahun 2005 bro. Ngomong-ngomong, kantin baru di sekolah kita di mana sih? Katanya dengar-dengar ada makanan enak di situ. Iya, aku juga penasaran tuh sama makanannya. Katanya ada itu loh, kamu tahu nggak yang roti bakar viral tuh? Yuk nanti kalau istirahat kita bareng-bareng aja ke sana. Boleh. Tunggu, ntar dulu deh, sini. Kita bikin konten dulu yuk. Zaman Purba episode 1, guys. Ya, siapa lagi kalau bukan narasumber legendaris kita? Apa maksud kalian? Santai aja bro, sini lihat kamera. Tunjukin HP lu dong, mana HP lu? Nah ini dia HP paling langka di abad ini. Cuma Johnny yang punya. Di zaman HP iPhone 15, bro ini masih pakai HP apa? Jurassic Phone. Hey bro, Upload dong. Baru 5 menit udah 100 like. Astaga, ini mereka upload video Joni. Ya ampun, itu beneran HP-nya dijadiin bahan ketawa. Dan videonya udah viral. Kita harus lapor Bu Mimin. Ini udah keterlaluan. Tapi Ingat, saranku jangan dulu deh. Kita kan baru masuk. Nanti kalau kita kena masalah gimana? Nanti kita malah dibenci satu kelas. Tapi kalau kita diem aja, itu sama aja kita tuh nyakitin. Tapi gimana ya? lo ada duit gak bro? Gak ada sih, 2000 nih. Lapar nah. Sama. Cukup gak 2000 buat nok? Ya cukup lah. Gua gak ada duit juga ini. Bangsa tuh. Tar ada mangsa nih. Bentar sini. Ada duit gak? Sini ada duit gak lu? Nggak ada.
Sekarang ada duit gak? Ada duit gak? Ada. Alah, sini sini. Mampus. Ada duit gak lo? Ada duit. Johnny, kamu di sini ternyata. Dari tadi aku nyariin kamu. Duduk. Nih, buat kamu nih. Makasih. John, kemarin aku lihat video kamu yang dibuat sama Lino sama Fadil. Sorry ya, aku nggak bisa bantu kamu langsung. Gak apa-apa. Udah biasa. Dan dulu juga pernah diajak kayak gitu. Tapi kamu tuh nggak harus nerima gitu semua secara mentah-mentah dan kamu pasrah kayak gini. Mereka tuh udah keterlaluan. Gak apa-apa sih. Dan mau gimana lagi. Bahkan sampai ayah aku jual TV, kulkas, dan bahan elektronik lainnya. Biar apa? Biar aku bisa sekolah di yang bagus kayak gini katanya. Padahal yang bagus cuma temboknya aja. John, kamu keren banget. Aku nggak nyangka kamu bisa sekuat itu. Dan mereka apa? Mereka tuh nggak ada apa-apanya daripada kamu. John, mulai besok kamu nggak sendiri lagi. Kamu harus bisa lawan mereka. Iya, silakan masuk. Oh, ingat Johnny. Silakan. Iya. Jadi gini Bu. Jadi saya mau ngomongin soal video yang kemarin dibuat sama Fadil dan juga satu temennya itu Bu. Iya. Saya malu, Bu. Sakit banget rasanya. Rasanya tuh kayak gak adil. Oke, yang kamu rasakan itu wajar, Johnny. Dan kamu juga berhak marah loh. Karena itu adalah bentuk perundungan. Dan yang lebih menyakitkan dari perundungan adalah ketika teman yang lain hanya diam. Padahal diam itu juga menjadi bentuk persetujuan loh. Saya nyaris diam Bu. Tapi karena saya lihat Johnny dan hati saya tergerak. Dan itu yang membuat saya berada di sini sekarang. Bagus, ingat. Karena toksik itu bukan cuma tentang kekerasan ya anak-anak. Ketika kita saling berteman, namun tidak saling membela, itu juga racun. Tapi ketika kita berani melawan, racun itu bisa sembuh. Dan kamu ingat, kamu sudah mulai menjadi penawarnya. Selama kita semua tidak ikut menyakiti dan kita berani berdiri untuk kebenaran, kita sudah menang. Dan kamu nggak sendirian. Saya mau melawan, Bu. Saya nggak akan berhenti diam. Dan saya juga akan ada di belakang Johnny. Hai. Bro. Oke. Waktunya episode 2 nih. Zaman purba comeback. Yes. Viewers kita dari kemarin minta lanjutannya terus loh. Si bro ini tokoh utama kita masih setia banget di zaman batu. Stop
Stop ya, nggak usah rekam-rekam aku. Aku bukan bahan lelucon kalian. Lah kok baper sih? Kan ini cuma hiburan, biasa aja kali. Santai dong. Viral tuh keren tau. Viral karena ngerendahin orang. Keren dari mana? Jangan ngajarin ya. Lu tuh siapa? Dia, kalian tahu, dia orang yang rela jual handphonenya supaya apa? Supaya dia bisa sekolah di sini sama kayak kita. Kalian apa? Kalian jual harga diri teman kalian buat cuman viral dan likes. Dan kalian tahu, dia jual semua perabotan rumahnya demi bisa dapat pendidikan yang sama kayak kita. Gue nggak tahu. Agak kira nggak separah itu kok, cuma bercanda aja. Kamu nggak sendirian, John. Makasih ya, Inga. Semuanya bisa dengerin aku dulu nggak? John, gue minta maaf atas semua omongan dan video gue kemarin. Kita nggak mikir, kita sebenarnya itu salah. Kita berdua cuma mikir likes, bukan perasaan orang. Dan sekarang kita berdua nyesel. Ini ada hadiah buat lu. Ini beneran buat aku. Iya. Anggap aja bukan sebagai ganti rugi sih, sebagai tanggung jawab kita. Maaf ya. HP banget lu. Ini beneran. Iya serius. Wah, makasih. Teman-teman, ini kan mumpung semuanya udah adem nih ya. Gimana kalau kita foto bareng? Iya, yuk. Buat kenang-kenangan kelas 10 ah. Foto bareng semuanya. 1, 2. Banyak orang berpikir hubungan toksik itu hanya soal pacaran. Padahal, bahkan teman pun bisa menjadi racun paling sunyi. Ketika mereka menertawakan luka seseorang, diamnya orang lain bisa terasa jauh lebih menyakitkan. Tapi selalu ada jalan. Selama ada keberanian untuk bicara, selama ada satu orang saja yang mau berdiri bersama, maka tidak ada yang benar-benar sendirian. Ada satu titik di mana seseorang berhenti menjadi korban. Bukan karena tiba-tiba menjadi kuat, tapi karena ia memilih untuk tidak lagi takut disebut lemah. Dan pada akhirnya, sekolah terbaik bukan soal bangunannya, tapi tentang siapa yang berjalan di samping kita.